Amat. Kalau ditanya menuntut ya mungkin dia menuntut karena untuk kepentingan anaknya dia. Kalau dia sendiri kan dia udah punya penghasilan sendiri, dia nyanyi, apalagi sekarang dia lagi usaha. Jadi ya semata-mata memperjuangkan hak anaknya dia. Kalau itu silahkan saja ya, itu kan karena memang hak dari kuasa hukum. Yang jelas kami di sini sesuai dengan prosedur hukum bahwa surat panggilan pertama kita sudah layangkan. Jadi terhadap saya dan anak-anak diadukan ke Pom Jaya. Nah, saya mengadukan suami saya pada tahun 2011, kemudian lama banget 2 tahun lebih baru di proses militer. Beda dengan kasus yang sekarang ya, simsalabim. Sebenarnya suami saya itu statusnya terpidana, kurungan 5 bulan penjara dalam 7 bulan percobaan dengan PHT 27 Maret. Sedangkan kejadian itu pada tanggal 7 Januari. Belum 7 bulan, dia sudah melakukan satu kekerasan terhadap Citra. Nah, Citra kan sebagai istri. Kalau menurut dia bilang bukan istri kan, dia juga karena perbuatannya tetap kan. Harusnya putusan pengadilan militer ini dieksekusi oleh polisi militer. Kok sampai sekarang tidak dieksekusi? Penjara tak melulu didominasi oleh kaum Adam. Sejumlah selebritis wanita juga telah melawan tabu dan saru dengan banyaknya selebritis wanita yang menjadi warga binaan. Setelah Citra Ria, penyanyi Dea Mirela juga terancam hukuman 4 tahun penjara atas kasus penipuan. Lantas benarkah jika Dea takut akan bayang-bayang tinggal di Hotel Prodeo? Dan apa yang membuat mantan suami Dea Mirela, E.L. Ritonga, menuding Dea tengah berbohong? Saya tegaskan kembali bahwa mulai hari Jumat surat panggilan sebagai tersangka sudah diterima langsung sama D dan diketahui sama suaminya. Penjara seolah menjadi hal yang biasa bagi sejumlah selebriti yang tengah bermasalah. Hal itu terbukti dari banyaknya nama para selebritis tanah air yang telah mendekam dan bakal mendekam serta mengisi hari-harinya di dalam Hotel Prodeo. Adalah penyanyi Ade Susi Mirela atau Dea Mirela yang akhirnya resmi menjadi tersangka terkait kasus penggelapan mobil yang dituduhkan mantan suaminya E.L. Ritonga. Penetapan Dea sebagai tersangka ini berlaku sejak Jumat kemarin dan rencananya Dea akan segera menjalani pemeriksaan hari Rabu esok di Polresta Kota Bekasi. Lalu akankah Dea memenuhi panggilan yang telah membawanya pada ancaman hukuman 4 tahun penjara? Kasus yang dilaporkan terhadap EL, yaitu si terlapor D, pada hari Jumat kemarin, untuk surat panggilan sudah diterima sama D. Surat panggilan tersebut itu isinya adalah peningkatan menjadi tersangka. Untuk pemanggilan sendiri akan dilaksanakan hari Rabu jam 9 di Polres Bekasi Kota. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal penggelapan 372, nanti ada dikenakan ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Nggak datang kita kasih surat kembali. Hari Rabu itu juga nanti kita sorenya kita bikin paling ke hari Kamis. Nanti untuk penghadapan hari Senin. Status baru yang disandangnya ini kabarnya membuat Dea panik dan kecewa. Pasalnya selama ini Dea amat percaya diri jika dirinya hanya dikenakan status sebagai saksi. Bahkan beberapa jam usai penetapan oleh polisi, kabarnya Dea sempat mengelak jika dirinya belum menerima surat penetapan tersebut. Bahkan bayang-bayang jika Dea bakal mendekam di Hotel Prodeo membuat putri tunggalnya menulis surat untuk EL yang berisi tentang ketakutannya jika sang bunda bakal dipenjara. Keluarga aku panik, Bang. Cepetan, kamu kan suka nyanyi di polisi, ayo dong kau ini dong hubungin polisi itu enggak. Gue bilang ya biarin lah, kalau seandainya sama aku salah ya baru aku cari kan orang aku nggak salah. Ditulis begitu apa? Tolong jangan diajarin anak untuk melakukan hal seperti itu. Itu aja pesan saya. Jangan libatkan anak dalam kasus ini. Kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Aku di penjara sekalipun, nggak apa-apa. Janganlah. Kita lihat reaksi masyarakat kalau aku di penjara gimana.
Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Apapun cinta kan butuh pengorbanan ya nggak? Dalam proses menuju penetapan Dea sebagai tersangka, polisi melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang ada. Jika menelisik ke belakang, kasus ini bermula saat Dea meminjam mobil pada mantan suaminya itu. EL yang tak memiliki perasaan buruk terhadap Dea mengikhlaskan mobilnya dipinjam oleh Dea. Tapi apa daya, Dea menyalahi kepercayaan mantan suaminya itu dengan menjual mobil tersebut. Bahkan dalam aksinya, Dea tidak sendiri, dia dibantu oleh Ninda yang tak lain adalah mantan istri EL. Alasan Dea melibatkan Ninda lantaran STNK mobil itu atas nama Ninda. Hanya dalam hitungan minggu, mobil itu pun telah berpindah tangan dan uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Dea. Tapi mengapa belakangan mencuat kabar jika Dea balik menuding Ninda jika mantan istri kedua EL itu yang telah nekat menjualnya? Lantas, benarkah jika sampai kini mobil yang masih menjadi sengketa itu masih belum diketahui rimbanya? Karena dari laporan awal bahwa untuk D akan meminjam mobil terhadap L, tetapi dalam waktu 2 minggu, 3 minggu setelah ditelusuri sama L, ternyata mobil tersebut sudah dijual. Saksi yang termasuk yang membawa kunci, yang menjual mobil, dan untuk dari leasing, itu semua sudah diambil keterangan. Kalau saya katakan itu, ya masa sih mobil yang bukan milik kita jual? Gitu loh. Logika aja deh. Apakah itu mobilnya Ninda? Kalau memang itu keringatnya Ninda, mobilnya Ninda, mungkin nggak dia memberikan itu buat Melody? Tanda tanya besar nggak sih? Itu mobil saya mana? Bukan tanpa alasan jika Dea nekat menjual mobil mantan suaminya itu secara diam-diam. Pasalnya sejak bercerai dengan EL, kabarnya EL tak pernah menafkahi anak sematawayangnya itu. Dan merasa terjepit dengan kondisi keuangannya, Dea pun akhirnya nekat menjual mobil itu tanpa perlu meminta izin dari EL. Dan aksi Dea ini kabarnya klimaks dari kekesalannya kepada EL yang selalu bersifat kamuflase hingga menitikan air mata soal kebaikan terhadap darah dagingnya. Kalau dari pemeriksaan awal terhadap D bahwa untuk hasil penjualan mobil itu adalah untuk keperluan anaknya yang sekolah, mondar-mandir, itulah yang yang keterangan dari D. Tidak pernah menafkahi. Dibilang tidak pernah menafkahi. Sekarang dari mana dasarnya tidak menafkahi? Mobil, alhamdulillah bisa saya beli buat Melody. Udah. Apa keperluan Melody? Dia bilang Melody butuh iPad saat itu. Saya beli iPad. Melody butuh laptop. Saya beli laptop. Tapi siapa yang memakai laptop ini dan siapa yang memakai mobil ini? Ini pertanyaan buat saya. Kenapa anak saya selalu jadi komoditi dalam hal ini? Kenapa Melody? Apa sih Melody? Kok kenapa dikit-dikit Melody? Mau pinjam mobil, mengatasnamakan Melody. Mau ini, mengatasnamakan Melody. Untuk rumah, mengataskan Melody. Itu yang anak saya jadi komoditi ya. Kasian banget ini Melody. Itu yang saya terpukul sebenarnya. Nangis itu bukan karena apa-apa. Kenapa anak jadi ini? Jadi saya sampai bermasalah kayak gini karena anak itu loh dibikin sama Dea. Karena Dea itu tahu. Kalau dibilang Melody, saya pasti lemah. Kayak orang nggak punya tulang, nggak punya apa, nggak punya, lemah lunglai, nggak bisa apa-apa. Terima kasih ya Pak. iPad-nya sekarang Melody nilainya 100. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus hukum yang menimpa Dea ini seakan makin membuat nama Dea terpuruk. Setelah karirnya sebagai penyanyi mati suri, kini Dea harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan penyidik. Merasa terpojok, Dea pun kabarnya akan menuntut balik EL karena dianggap telah salah alamat. Kalau ditanya menuntut ya mungkin dia menuntut karena untuk kepentingan anaknya dia. Kalau dia sendiri kan dia udah punya penghasilan sendiri, dia nyanyi, apalagi sekarang dia lagi usaha. Jadi ya semata-mata memperjuangkan hak anaknya dia.
Kalau itu silahkan saja ya, itu kan karena memang hak dari kuasa hukum. Yang jelas kami di sini sesuai dengan prosedur hukum bahwa surat panggilan pertama kita sudah layangkan. Lanjut, apabila memang kalau misalkan tidak terima, ada rumor bahwa sebelum diterima dari